Sambil Alfiah memeluk baju, Dirman nanya, "Kau senang, Bu?" kata Dirman. Alfiah hanya mengangguk sambil menyeka air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrolin seorang jenderal besar perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional. Siapa lagi kalau bukan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, Jenderal Sudirman. Beliau sudah jelas adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Seorang perwira yang lahir tahun 1916 ini ternyata adalah anak dari pasangan yang sangat sederhana. Dan ketika permasalahan ekonomi waktu kecil, Jenderal Sudirman akhirnya diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Raden Cokro Sunaryo. Nah, setelah diadopsi, Jenderal Sudirman diberi gelar kebangsaan Jawa. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan, etika, dan tata krama priai, tapi masih menerapkan kesederhanaan rakyat biasa. Berkat didikan dari bapak angkatnya tersebut, Raden Sudirman sejak mudanya dikenal sebagai pemuda yang sangat istimewa, bukan orang sembarangan. Dia itu pintar secara akademik, olahraga, dan juga kepribadiannya patut diacungi jempol. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat alim. Bahkan teman-temannya menjulukinya sebagai kaji atau haji karena saking alimnya. Nah, karena sangat terkenal dan sangat top di lingkungannya, banyak gadis yang tertarik pada Sudirman. Bahkan banyak orang tua yang menginginkan Sudirman menjadi menantunya. Tapi meskipun begitu, Sudirman tidak mengumbar perasaannya. Ia hanya menginginkan satu gadis di dalam hidupnya, yakni seorang yang berasal dari kota pesisir pantai selatan Jawa Tengah, Cilacap, yakni Siti Alfiah. Sudirman dan Siti Alfiah ini bertemu di perkumpulan Wiworo-Tomo. Ini adalah sebuah organisasi di Mulo yang kalau sekarang katakanlah ini setingkat dengan SMP. Sudirman dan Siti Alfiah sangat aktif dalam organisasi ini. Dan keduanya juga adalah aktivis ya di Pemuda Muhammadiyah Cilacap. Bahkan Siti Alfiah ini pun sama seperti Sudirman, merupakan seorang gadis yang dikagumi oleh pemuda-pemuda di lingkungannya. Tapi bukan Jenderal Sudirman namanya kalau dia tidak memiliki strategi. Jadi setiap ada kegiatan, Sudirman ini selalu menjadikan Siti Alfiah ini sebagai bendahara atau sekretaris. Nah, bahkan selain itu Sudirman pun kerap berkunjung ke rumah orang tuanya. Silaturahmi yang berkedok silaturahmi internal Muhammadiyah. Karena sering banget nih setiap ada kegiatan, Alfiah yang menjadi bendahara atau sekretaris dan juga Sudirman sering mengunjungi orang tua Alfiah, lama-lama laki-laki yang ada di sekeliling Alfiah mulai sadar, oh ternyata Sudirman menaruh hati nih pada Siti Alfiah. Sebenarnya orang tua Alfiah sudah sangat setuju ya seorang Jenderal Sudirman yang sangat top menikah dengan Alfiah. Tapi ada salah satu pihak dari keluarga Alfiah yang tidak merestui Alfiah untuk menikah dengan Sudirman. Apalagi Sudirman hanya anak angkat dari seorang asisten udana di Rembang. Nah, Haji Mukmin, pamannya Alfiah ini menolak. Kok keponakan saya yang merupakan anak dari Raden yang kaya, keturunan ningrat asli, harus menikah dengan Sudirman dari keluarga kecil. Tapi bukan Sudirman dan keluarganya kalau pantang menyerah. Ceritanya orang tua Sudirman, ibunya sendiri sangat mendukung pernikahan Sudirman dengan Alfiah. Makanya Sudirman dan orang tuanya mempersiapkan bagaimana caranya supaya ongkos pernikahan bisa terpenuhi. Kalau zaman sekarang banyak ibu-ibu yang curhat di sosial media kalau katanya suaminya itu hanya mengejar dia ketika ingin mendapatkan hati istrinya. Tapi setelah menikah, setelah hati seorang perempuan didapatkan, laki-laki itu sudah tidak seromantis dulu.
Tapi cerita ini berbeda dengan kisahnya Sudirman dan Siti Alfiah. Meskipun sudah menikah, ternyata Sudirman sangat-sangat romantis kepada istrinya. Ceritanya, di tengah keadaan yang sedang genting-gentingnya, Sudirman ini tidak bisa menutupi aura romantisnya kepada Siti Alfiah. Diketahui bahwa Dirman selalu memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Bahkan ada cerita bahwa Jenderal Sudirman membelikan baju dan kosmetik untuk Alfiah. "Apa yang Bapak bawa?" kata Alfiah. "Baju dan bedak, Bu, soalnya kalau ada serangan udara, semua toko bakal tutup," kata Dirman. Lalu Alfiah membuka bungkusan yang diberikan oleh Dirman, dan ia kaget, ternyata isinya baju dan kotak-kotak bedak. "Ah, buat apa Bapak beli bedak sebanyak ini?" "Biar bagaimanapun," kata Dirman, "ibu harus tetap terlihat cantik." "Tapi satu dus saja, Pak. Ini bisa untuk sebulan lebih." Untuk beberapa saat, Dirman terdiam melihat Alfiah memeluk baju barunya. Sambil Alfiah memeluk baju, Dirman nanya, "Kau senang, Bu?" kata Dirman. Alfiah hanya mengangguk sambil menyeka air mata. Dia meneteskan air mata saking terharunya. Terus ada cerita lain. Kala itu Sudirman sangat sibuk ya dengan urusan strategi perang, mempersiapkan perang untuk melawan kolonial Belanda. Bahkan dalam keadaan sakit pun banyak tulisan sejarah mengatakan bahwa Sudirman ini tetap aktif untuk melakukan gerilyanya. Nah, suatu waktu tanggal 17 Desember 1948, Dirman tiba-tiba bisa bangkit dari tempat tidur dan mempunyai firasat bahwa Belanda akan melakukan agresi. Nah, padahal sebelumnya ia pernah muntah darah setelah merokok dan sempat terkulai sangat lemas karena sudah sejak lama Sudirman ini terinfeksi paru-paru atau penyakit TBC, tuberkulosis. Ketika akan mempersiapkan perang tersebut, Sudirman menemui istrinya. Nah, dalam keadaan itu Sudirman masih sangat romantis pada istrinya, sampai ia pernah berkata, "Kau menghabiskan seluruh waktu untuk mengurus anak-anak dan rumah tangga, Bu. Penghargaan apa yang sepantasnya kau terima? Tetapi kalaupun ada, tampaknya aku tak akan sanggup mengabulkannya." Ini menunjukkan bahwa Sudirman sangat menghargai pekerjaan istrinya. Dan Alfiah pun sangat menghargai suaminya. Kata dia, "Aku akan menghabiskan seluruh waktu untuk anak-anak dan rumah tangga. Tapi Bapak menghabiskan seluruh waktu untuk bangsa dan negara. Maka kalaupun ada penghargaan yang aku terima, Pak, itu akan aku serahkan kepadamu." Dan katanya bahwa aku masih bisa istirahat di sela-sela waktu anak istirahat. Tapi Bapak, walaupun Bapak sakit, Bapak masih terus berjuang melawan kolonialisme Belanda. Itulah cerita Sudirman dan Siti Alfiah. Cerita cintanya tidak kalah romantis dari kisah Milia dan Dilan, juga kisahnya Habibie dan Ainun. Ternyata di balik kisah-kisah patriot Jenderal Sudirman untuk melawan kolonialisme Belanda, ada tersirat kisah romantis antara Jenderal Sudirman dengan istrinya Siti Alfiah, seorang perwira tinggi yang sangat komitmen untuk membela negara Republik Indonesia. Ternyata ia juga mempunyai kehalusan budi dan sangat romantis kepada istrinya. Dan akhirnya kisah cinta Jenderal Sudirman dan Siti Alfiah harus berakhir ketika Sudirman harus dipanggil oleh Sang Ilahi di usia 35 tahun. Sudirman meninggal di pangkuan istrinya Siti Alfiah. Demikian kisah antara Sudirman dan Siti Alfiah. Sampai jumpa.